Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini Jumat 7 November 2025, kita naikkan syukur karena Tuhan begitu dahsyat mengawal setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita memulai hari ini, kita sediakan waktu sejenak untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan membuat kami selalu rindu untuk terus memahami dan mendalami kehendak-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memberikan kami hikmat sehingga kami dibuat mengerti, paham, dan kami dimampukan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi ini diberi judul Grace to Keep Going, yang artinya kasih karunia untuk terus melangkah. Bacaan yang mengiringi tema diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4b, yang demikian bunyinya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah bulan November, sebentar lagi Desember, dan tahun baru pun akan menyapa. Bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini? Apakah baik-baik saja? Puji Tuhan. Namun apabila jawabannya tidak baik-baik saja, mari kita bersama berhenti sejenak dan merenungkan. Elia yang adalah seorang nabi, ia juga tidak kebal dengan yang namanya depresi. Ia yang baru saja mengalahkan para nabi Baal di Gunung Karmel sehingga para nabi palsu itu dihukum mati. Elia masih harus mengalami episode ketakutan dan kegagalan di dalam hidupnya. Iya, Elia akan dihukum mati oleh Ratu Isabel. Hal inilah yang membuat Elia menjadi depresi. Bapak Ibu Saudara, depresi merupakan suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, bahkan kesehatan mental seseorang, yaitu gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot, seperti muram, sedih, atau perasaan tertekan. Biasanya orang yang mengalami depresi cenderung berpikir bahwa dirinya tidak berguna atau tidak berharga lagi, penuh kegagalan tanpa adanya suatu harapan baru yang memungkinkan dia bangkit kembali. Namun Bapak Ibu Saudara, apabila kita menyelidiki lebih lanjut dari kisah Nabi Elia pasca depresi, Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Elia memutuskan untuk berhenti, Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani Elia. Setangkup roti bakar dan sekendi air membuat Elia kembali mampu melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara saat-saat ini sedang merasa relate atau berada di posisi Elia, depresi karena begitu besar tekanan yang menghimpit, mari berhenti sejenak. Pejamkan mata, ambil setangkup roti bakar dan sekendi air yang berupa firman yang adalah roti dan air hidup, yang akan membuat Bapak Ibu Saudara menyadari kembali bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan tahu dan Tuhan menghargai setiap langkah kecil yang tetap Bapak Ibu Saudara ambil meski hati lelah. Tidak, Tuhan tidak menginginkan Bapak Ibu Saudara berhenti. Namun yang Ia inginkan adalah Bapak Ibu Saudara merasakan kehadirannya sambil terus melangkah, walau dengan langkah kecil dan mungkin tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Kadang Tuhan tidak menghapus prosesnya, namun Ia justru meneguhkan kita di dalamnya. Dan disitulah kasih karunia bekerja. Ia menopang, bukan hanya memulai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau meneguhkan kami di tengah proses yang belum selesai. Ketika kami mulai lelah dan ingin menyerah,
Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau setia dan kasih karunia-Mu cukup. Ajari kami untuk berjalan dengan tekun, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Hari ini kami mau terus melangkah dalam kasih karunia-Mu. Amin.